Selamat pagi teman-teman, selamat pagi juga kepada Ibu Endah Puspitasari SEMM selaku dosen pembimbing. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kami mahasiswa Universitas Galuh Ciamis, Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan kami kesempatan kali ini untuk membahas materi tentang siklus pengeluaran dalam Sistem Informasi Akuntansi. Sebelum kami mempresentasikan materi kali ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri Siva Nur Paujiah, yang kedua Aji Nopal Munandar, dan yang ketiga Irawati. Untuk pemateri pertama dengan saya sendiri Siva Nur Paujiah dengan NIM 3403180129. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian, tujuan, dan aktivitas siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran atau spending cycle adalah sebuah rangkaian kegiatan bisnis dan pemrosesan data yang berkaitan dengan pembayaran dan pembelian barang ataupun jasa. Sedangkan tujuan dalam siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan biaya total dalam memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan serta berbagai layanan yang dibutuhkan untuk menjalankan organisasi. Adapun 3 aktivitas dasar dalam siklus pengeluaran. Yang pertama, untuk yang pertama pemesanan barang, pasokan, dan jasa. Yang kedua, penerimaan dan penyimpanan barang, pasokan, dan jasa. Yang ketiga, pembayaran barang, pasokan, dan jasa. Untuk penjelasan yang pertama yaitu pemesanan barang, pasokan, dan jasa. Aktivitas utama bisnis dalam siklus pengeluaran adalah pemesanan barang ataupun jasa. Untuk yang pertama, adanya dengan metode pengendalian persediaan atau disebut dengan kuantitas pesanan ekonomis atau AOQ. Di mana pendekatan ini berdasarkan hitungan ukuran optimal pesanan agar meminimalkan jumlah biaya pesanan, baik segi pengiriman ataupun penyimpanan. Untuk yang kedua yaitu metode pengendalian persediaan alternatif. Yang pertama ada MRP atau disebut dengan Material Requirement Planning. Pendekatan ini menurunkan persediaan yang dibutuhkan dengan cara menjadwalkan produksi daripada memperhitungkan kebutuhan. Yang kedua adanya JIT ataupun Just in Time, di mana sistem ini adalah untuk meminimalkan biaya pengiriman maupun penyimpanan. Yang ketiga adanya prosedur pemesanan barang, pasokan, dan jasa, di mana permintaan pembelian adalah sebuah dokumen yang mengidentifikasikan seperti halnya berisi pemasok yang diajukan ataupun yang ditunjuk, deskripsi jumlah harga barang dan apapun yang diminta, ataupun mengspesifikasikan pengiriman, alokasi, tanggal yang dibutuhkan. Sehingga adanya faktor yang harus dipertimbangkan dalam keputusan ini.
seperti halnya kualitas bahan baku, termasuk harga ataupun yang lainnya yang dapat diandalkan dalam pengiriman. Yang keempat, adanya dokumen dari pemesanan pasokan barang dan jasa. Seperti halnya pesanan pembelian adalah sebuah dokumen ataupun formulir elektronik yang secara formal meminta pemasok untuk menjual dan mengirimkan produk yang disebutkan dengan harga yang telah ditentukan. Dan pesanan pembelian juga merupakan janji untuk membayar dan menjadi sebuah kontrak begitu pemasok yang menyetujuinya. Sehingga seringkali beberapa pesanan pembelian dibuat untuk memenuhi salah satu permintaan pembelian. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Irawati. Nama saya Irawati dengan NIM 3403180128. Di sini saya akan meneruskan materi dari Syifa. Yang kedua, penerimaan dan penyimpanan barang, pasokan dan jasa. A. Aktivitas bisnis utama kedua melibatkan penerimaan dan penyimpanan barang yang dipesan seperti keputusan kunci dan kebutuhan informasi. Departemen penerimaan mempunyai 2 tanggung jawab utama, yaitu yang pertama, menentukan apakah menerima suatu kiriman. Yang kedua, memeriksa kuantitas dan kualitas. B. Dokumen dan prosedur. Laporan penerimaan adalah dokumen utama yang digunakan dalam subsistem penerimaan dalam siklus pengeluaran. Laporan ini mendokumentasikan rincian mengenai setiap kiriman, termasuk tanggal penerimaan, pengiriman, pemasok, dan nomor pesanan pembelian. Yang ketiga, pembayaran barang dan jasa. Menyetujui tagihan dari pemasok. Aktivitas bisnis utama ketiga adalah menyetujui faktur penjualan dari vendor untuk pembayaran. Seperti yang pertama, bagian utang usaha menyetujui faktur penjualan untuk dibayar. Yang kedua, kasir bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran. Yang ketiga, tujuan dari rekening hutang adalah untuk mengontorisasi pembayaran hanya untuk barang dan jasa yang dipesan dan sudah diterima. B. Pembayaran barang dan jasa, yaitu perbaikan rekening hutang. Pemrosesan efisiensi dapat diperbaiki dengan cara yang pertama, meminta pemasok untuk mengirimkan surat tagihan secara elektronik, baik dengan EDI atau lewat internet. Yang kedua, menghilangkan tagihan ini disebut evaluated receipt statement. C. Membayar barang seperti membayar faktur penjualan yang telah disetujui. Yang pertama, kasir menyetujui faktur. Yang kedua, gabungan dari faktur vendor dengan dokumen pendukungnya disebut bundle voucher. Yang ketiga, keputusan penting dalam proses pengeluaran kas adalah menetapkan apakah akan memanfaatkan diskon yang ditawarkan untuk pembayaran awal. D. Kebutuhan informasi. 1. Fungsi ketiga dari sistem informasi akuntansi adalah menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, kegunaan dalam siklus pengeluaran berarti bahwa sistem informasi akuntansi harus memberikan informasi operasional yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi berikut ini. Fungsi-fungsi ini yaitu yang pertama, menetapkan kapan dan seberapa banyak tambahan persediaan yang akan dipesan. Yang kedua, memilih pemasok yang tepat untuk pesanan. Yang ketiga, memverifikasi akurasi faktur dari vendor. Dan yang
Yang keempat, memutuskan apakah diskon pembelian harus dimanfaatkan. Dan yang terakhir, mengawasi kebutuhan arus kas untuk membayar kewajiban yang belum diselesaikan. Sebagai tambahannya, sistem informasi akuntansi harus memberikan informasi evaluasi strategis dan kinerja-kinerja berikut ini. Kinerja itu yang pertama, efisiensi dan efektivitas bagian pembelian. Yang kedua, analisis kinerja pemasok seperti pengiriman tepat waktu dan kualitas. Yang ketiga, waktu yang digunakan untuk memindahkan barang dari area pengiriman ke produksi. Dan yang terakhir, presentasi diskon pembelian yang dimanfaatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Nopal Munandar, NIM 34031800124. Di sini saya akan menerangkan yang pengendalian, tujuan, ancaman, dan prosedur. Yang pertama adalah fungsi lain dari sistem informasi akuntansi adalah untuk memberikan pengendalian yang cukup untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan berikut terpenuhi. Poin pertamanya adalah transaksi distorasi dengan tepat, dicatat dengan valid dan akurat, aset atau kas persediaan dan data, diamankan atau dijaga dari kehilangan atau pencurian, aktivitas bisnis dilakukan secara efisien dan efektif. Poin keduanya adalah ancaman dan prosedur. Apakah ancamannya? Mencegah kehabisan dan kelebihan persediaan, meminta barang yang tidak dibutuhkan, membeli dengan harga yang dinaikkan, membeli barang berkualitas rendah, membeli dari pemasok yang tidak diotorisasi, komisi atau kickback, menerima barang yang tidak dipesan, membuat kesalahan dalam perhitungan, mencuri persediaan, gagal memanfaatkan diskon pembelian yang tersedia, kesalahan mencatat dan memasukkan data dalam utang usaha, kehilangan data. Apakah prosedur pengendaliannya? Sistem pengendalian persediaan, analisis kinerja pemasok, persetujuan permintaan pembelian, batas akses ke permintaan pembelian kosong, konsultasi daftar harga, pengendalian anggaran, gunakan daftar pemasok yang disetujui, persetujuan pesanan pembelian, pemesanan pembelian sebelum penomoran, larangan hadiah dari para pemasok, insentif ke semua rekening pengiriman, pengendalian akses fisik, cek ulang akurat faktur, cek ulang akurasi faktur, dan pembatasan pengoperasian voucher. Poin E adalah model data siklus pengeluaran. Model data area mengintegrasikan baik data transaksi akuntansi tradisional dengan data operasional. Contohnya seperti tanggal dan jumlah atas setiap pembelian, informasi tentang di mana barang disimpan, ukuran kinerja pemasok seperti tanggal pengiriman. Model diagram area hubungan antara kegiatan barang yang diminta dan pemesanan barang dimodelkan sebagai hubungan banyak ke satu alasannya adalah kadang-kadang perusahaan menerbitkan pemesanan pembelian untuk permintaan pembelian individu. Pada waktu lain yang mengembalikan keuntungan dari pemotongan volume dengan menerbitkan satu pemesanan pembelian untuk satu permintaan. Meskipun ada hubungan banyak antara kegiatan pemesanan barang dan penerimaan barang adalah kadang-kadang para pemasok membuat beberapa pengiriman terpisah untuk memenuhi satu pesanan pembelian. Lain waktu, para pemasok mengisi beberapa pesanan pembelian dengan satu pengiriman. Kadang-kadang para pemasok melakukan pengiriman untuk mengisi penuh pesanan pembelian tunggal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.